يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Mohon penjelasannya Ustadz, mengapa sebagian dari kami jika mendengar kata bid'ah langsung merasa tersinggung atau marah? Jazakallahu khairan. Justru itu kita juga merasa heran. Padahal Nabi SAW sering menyinggung itu. Dan beliau sering sampaikan itu dalam muqaddimah, pengantar khutbah, ceramah. Jadi bayangin kalau orang ini duduk di depan Rasulullah SAW ketika khutbah. Lalu beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dia dengar itu, tiba-tiba emosi, muncul marah dalam hatinya. Apa enggak munafik itu kalau di zaman Rasulullah SAW? Kita bicara konteksnya di zaman Nabi SAW. Karena orang munafik di zaman Rasulullah SAW saat dikasih peringatan, mereka itu benci. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Itu disebabkan karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Jadi saat diberi peringatan oleh Nabi SAW, karihu ma anzalallah. Di surat Muhammad ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Itu disebabkan karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan sehingga amalnya menjadi terhapus. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa karihu ridwana." Seperti di surat At-Taubah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang munafik yang tidak ikut jihad, yang tidak ikut membersamai Rasulullah SAW, mereka bergembira dan mereka benci untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Baik, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Itu disebabkan karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka, wa karihu ridwana, dan dia benci apa yang membuat Allah ridho. Perbuatan yang membuat Allah murka dia senangi, perbuatan yang membuat Allah ridho dia benci. Fa ahbata a'malahum, maka amalnya enggak ada yang berfungsi, amalnya tidak ada yang diterima, terhapus. Sehingga posisi inilah manusia-manusia yang hatinya punya penyakit. Am hasibal ladzina fi qulubihim marad alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah dia menyangka kalau orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya Allah tidak akan membongkar adghanahum, kebencian mereka, ya, sehingga mereka dengar itu tuh nggak suka. Dengar seperti itu dia benci. Maka orang seperti ini berbahaya. Makanya memang Nabi SAW sudah meninggal, Pak. Iya. Tapi pesan beliau kan sama. Beliau pernah menyampaikan pesan ini, dan pesan itu dilanjutkan oleh orang-orang yang masih komitmen dengan ajaran beliau. Sehingga kita cuma menyampaikan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, semua kesesatan di neraka. Orangnya dongkol, sakit hati. Sekarang bayangin kalau kamu hidup di zaman beliau, kemudian duduk saat beliau sedang khutbah, kemudian beliau menyampaikan seperti itu, terus kau dongkol, kau sakit hati. Kira-kira gimana? Itu bahaya. Bisa jadi ada bibit kemunafikan sehingga dia nggak suka dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi kan nggak semua bid'ah itu sesat. Iya, kita juga tahu tentang ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Tapi ini sabda Nabi, kau terima dulu. Dengar aja sudah emosi. Jadi jangan jauh-jauh membahas bid'ah itu sesat dan tidak. Tidak semua bid'ah itu tercela misalnya. Sebelum bahas itu, kau dongkol, emosi, marah dengan sabda Nabi SAW, itu sudah masalah. Nah, oleh karena itu dalam hal ini mohon diwaspadai, ya, jangan sampai posisi kaum muslimin ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, dia nggak suka untuk mendengarnya, dia benci untuk mendengarnya. Dan sebagian di antara sekte-sekte yang menyimpang, ada ayat tertentu yang mereka tidak sukai, seperti Jahmiyah. Itu sampai dikatakan, kalau saya mendengar ayat-ayat yang menyebutkan Allah berada di atas arasy, Allah berbicara tentang Musa, ingin disobek itu ayat. Kalau bisa Qur'annya disobek.
kok ada ayat seperti ini? Karena mereka nggak suka dengan ayat seperti itu. Apakah kayak gitu seorang muslim? Sehingga ketika dalam Al-Quran ada perintah ittabi'u, ikutilah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti saja apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Terus dia benci, dia emosi. Saya kalau lihat ayat ini kayak gini pengen tak sobek. Ada orang yang misalnya ayat tentang jihad itu emosi. Saya kalau membaca ayat tentang jihad pengen saya coret. Subhanallah. Kamu ini siapa? Sehingga dia emosinya terhadap ayat Al-Quran itu besar. Baik. Dan sejarah itu berulang. Dulu sudah ada seperti itu, sekarang muncul kembali. Sehingga yang beda hanyalah pelakunya. Wallahu a'lam. Saudara kami banyak melakukan bid'ah, di antaranya melakukan peringatan haul atas kematian leluhur kami. Kami tidak memberikan penjelasan hal tersebut, bid'ah dan seterusnya, karena mereka sudah antipati dengan kata bid'ah, dan kami dicap Wahabi. Apakah kami kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban karena kami tidak menasehati demi kerukunan keluarga? Mohon pencerahannya ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang terkadang kita banyak menjumpai aneka pelanggaran syariat, baik di lingkungan kita bahkan termasuk di keluarga kita. Nah, disinilah Nabi SAW mengajarkan kepada kita 3 hal yang menjadi tahapan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu. Dan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah biyadi, kalau bisa dengan tangannya. Nah, ini bagi mereka yang punya kuasa. Fa illam yastati fa bilisani, kalau nggak bisa dengan penjelasan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau nggak bisa minimal dengan hati. Dengan hati itu dalam posisi kita nggak suka, kita nggak mau ikutan, kita nggak suka, sehingga mungkin pilihan yang terakhir ini yang bisa dilakukan bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk menyampaikan secara lisan. Ada banyak pertimbangan, misalnya karena mereka merasa kita dianggap sebagai kelompok tertentu, atau mungkin kalau kita bicara ini nggak bakalan didengerin, nggak bakalan diterima, sehingga kita pilih ya sudahlah, mending kita diam daripada nanti berantem. Tapi kita nggak suka. Dalam posisi ini insya Allah kita sudah menunaikan kewajiban tersebut. Dan di keluarga saya sendiri termasuk ada yang salah satu pemuka dalam masalah ini. Bahkan kuburan nenek saya itu termasuk kuburan yang dia di Masya Allah ya, dikasih pagar di ini. Jadi ada komplek kuburan keluarga nenek saya. Nenek saya ada di situ. Dan mereka ngajak orang tua saya untuk ikut gabung dalam ngawuri-wuri kuburan, terus dia bangun masjid di situ. Dia mengadakan acara-acara haul-haul di situ. Yang kita nggak ikut. Dan mereka tahu prinsip kita. Oleh karena itu dalam hal ini, selama kita sudah mengingkari secara batin, insya Allah kita sudah memenuhi prinsip amar atau ajakan amar ma'ruf nahi mungkar, ajaran amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun di posisi yang paling rendah, yaitu pengingkaran dengan hati. Wallahu a'lam. Di masyarakat kami sudah terbiasa ketika ada orang meninggal atau ada yang sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada mereka. Sebagian mengatakan ini adalah amalan yang dianjurkan, sementara sebagian lain menyebutkan tidak adanya dalil. Lalu bagaimana sebenarnya hukum membacakan atau menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal ataupun orang sakit? Apakah amalan tersebut ada tuntunannya atau termasuk dalam praktek bid'ah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, riwayat ini barangkali bisa menjadi hakim. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, kasusnya seperti ini ya. Coba kita tampilkan hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna nasan min ashabi Rasulillah SAW kanu fi safarin. Ada beberapa sahabat Rasulullah SAW sedang melakukan safar. Kemudian mereka melewati sebuah kampung Arab, kampung Badui. Fastadhafuhum, lalu mereka minta agar boleh bermalam di situ. Falam yudhifuhum, tapi mereka tidak mengizinkan. Kami mau bermalam di sini, istirahat di sini, enggak boleh. Faqalu lahum,
hal fikum rakin. Kemudian para sahabat pun membangun tenda, membuat tenda di luar. Karena nggak boleh untuk bermalam di kampung itu, mereka akhirnya membuat tenda di luar. Nah, setelah mereka membuat tenda di luar, ternyata kepala suku dari kaum itu disengat kalajengking. Terus mereka datang kepada para sahabat. Hal fikum rakin, ada nggak yang bisa mengobati kepala suku kami? Fa inna sayyidal hayy ladhiqun, karena kepala suku kami sedang disengat binatang. Maqala rajulun minhum, na'am. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, ya, saya bisa. Fa'atahu faraqahu bi fatihatil kitab. Kemudian dia pun mendatangi kepala suku tadi dan diruqyah pakai surat Al-Fatihah. Fa bara ar-rajul, seketika itu si kepala suku tadi sembuh. Fa'utiya qati'an min ghanamin, akhirnya yang meruqyah ini diberi beberapa ekor kambing. Fa'aba ayyaqbalaha, tapi mereka tidak mau menerimanya. Wa qala hatta adhkura dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti kita laporkan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pulang. Sampai di Madinah, berceritalah mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, aku hanya meruqyah dengan Fatihatul Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Fatabassama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu beliau mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Baik. Dan disinilah dalil sunnah yang benar bahwasanya bacaan Al-Fatihah itu seharusnya dijadikan ruqyah, bukan dihadiahkan. Bedanya di mana, Pak? Kalau ruqyah, kau datang ke orang sakit itu, kau bacakan Al-Fatihah. Sehingga orang sakit itu diminta tenang-tenang ya. Aku bacakan Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah dengan niat ruqyah. Nah, itulah ruqyah. Tapi kalau kita kirim bacaan Al-Fatihah, aku sudah kirimkan bacaan Al-Fatihah, lapor di grup. Ini manfaatnya apa? Ya, ruqyah itu yang kalau tujuannya untuk kesembuhan orang yang sakit. Wallahu a'lam.